Halo Sobat Sip, apakah Anda pernah mendengar kata api? Api dalam bahasa Jawa berarti bagus atau baik. Api dalam bahasa Sunda berarti teliti atau juga bisa hemat. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata api berarti rapi, bersih, dan bagus. Sebetulnya, api yang saya maksud di sini adalah pondasi yang kuat untuk kesuksesan kita di bidang apapun. Dan hal ini jika kita lakukan berulang-ulang akan membuat kita semakin sukses dan kaya. Mayoritas orang memiliki keinginan untuk sukses dan kaya sebagai tujuan yang diinginkan dan ingin mengubah kehidupan mereka secara signifikan. Kesuksesan dan kekayaan sering dihubungkan dengan pengakuan dari masyarakat, seperti gelar, jabatan, atau pencapaian finansial tertentu yang dapat memberikan rasa prestis dan penghormatan dari orang lain. Kesuksesan dan kekayaan seringkali dipandang identik dengan apa yang mereka miliki, seperti rumah yang besar, mobil yang mewah, atau segala bentuk fasilitas dan kenyamanan material yang lain. Kebebasan finansial atau financial freedom sering diartikan dengan memiliki cukup uang untuk hidup tanpa harus terus-menerus khawatir tentang kondisi keuangan. Kesuksesan dan kekayaan adalah jalan untuk memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup, seperti kesempatan untuk bekerja sesuai dengan keinginan, berlibur ke tempat-tempat yang eksotis, atau menjalani hidup sesuai dengan keinginan pribadi, bahkan bisa memberi kontribusi pada masyarakat secara luas, baik melalui amal, proyek sosial, atau inisiatif-inisiatif yang lain. Tetapi, paradigma tentang kesuksesan dan kekayaan bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada sebagian orang yang memiliki paradigma hubungan sosial, pencapaian pribadi, atau kebahagiaan lebih bernilai dibandingkan pencapaian finansial. Setiap orang bisa memiliki pandangan dan definisi masing-masing tentang apa arti sebenarnya dari kesuksesan dan kekayaan menurut diri mereka masing-masing. Ada 4 pondasi dasar untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan yang harus kamu miliki. Yang pertama, attitude atau sikap untuk membentuk cara kita merespon situasi. Yang kedua, passion atau hasrat untuk memberikan dorongan dan motivasi. Yang ketiga, integrity atau integritas untuk menciptakan dasar kepercayaan dan kredibilitas. Dan yang keempat, knowledge dan skill, pengetahuan dan kemampuan untuk memberi kita alat dan wawasan yang diperlukan. Kalau kita singkat menjadi api. Pondasi api ini bisa membantu kita untuk menciptakan hidup, karir, dan bisnis yang sukses, memiliki hubungan personal yang kuat, dan kehidupan yang apik, bagus, dan indah. Mari kita bahas lebih detail tentang api. Pondasi pertama untuk sukses dan kaya, yaitu attitude atau sikap, adalah merupakan kecenderungan atau cara seseorang merespon suatu objek, orang, atau situasi tertentu yang dihasilkan dari kombinasi antara yang pertama, kognitif, yaitu pemikiran atau keyakinan orang tersebut. Yang kedua, afektif, yaitu perasaan atau emosi orang tersebut. Dan yang ketiga, perilaku, yaitu tindakan atau reaksi yang dilakukan orang tersebut untuk merespon kondisi dari objek, orang, atau situasi tertentu. Contohnya, ketika seseorang mendapatkan pekerjaan yang baru, kognitifnya, apakah dia memiliki keyakinan yang positif atau negatif terhadap pekerjaan baru itu? Efektifnya, apakah orang tersebut merasa senang atau justru khawatir dengan pekerjaan baru tersebut? Dan perilakunya, jika orang tersebut memiliki sikap positif pada pekerjaannya, maka dia akan memiliki motivasi dan kinerja yang baik. Sebaliknya, jika sikapnya negatif pada pekerjaan baru tersebut, maka dia akan bermalas-malasan saat bekerja. Sikap mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, menyelesaikan tugas, dan menghadapi tantangan. Sikap seringkali terbentuk melalui pengalaman langsung, interaksi dengan orang lain, informasi yang diterima, dan beberapa faktor yang lain. Pengaruh dari lingkungan, teman, keluarga, budaya, dan pengalaman hidup
memiliki pengaruh besar yang membentuk sikap seseorang. Sikap yang positif dapat meningkatkan keberhasilan dan kesejahteraan. Sementara sikap negatif bisa menjadi hambatan bagi pertumbuhan diri dan pencapaian tujuan. Sikap yang positif, proaktif, dan responsif akan membantu seseorang saat membangun hubungan dengan orang lain, menyelesaikan tugas, atau saat menghadapi suatu tantangan. Sikap positif seseorang merupakan modal besar untuk menjadi sukses dan kaya, karena orang tersebut memiliki tujuan dan visi, disukai banyak orang, bisa melakukan komunikasi dengan efektif, bisa bekerja sama, berorientasi pada hasil, ulet, dan tidak pernah menyerah sampai tujuannya tercapai. Kabar baiknya, sikap positif bisa dibentuk melalui pengalaman baru yang positif. Pembelajaran yang diperoleh dari sekolah, seperti buku yang dibaca, audio yang didengar, video yang dilihat, dan training-training yang diikuti. Masuk ke dalam komunitas yang positif, memiliki mentor yang kompeten di bidangnya. Dengan komunikasi yang efektif, mentor bisa membantu pembentukan sikap positif daripada orang yang dimentorin. Sikap positif merupakan aset berharga saat melakukan interaksi dengan orang lain, baik di keluarga maupun di tempat kerja. Sikap positif juga merupakan aset berharga dalam pencapaian tujuan hidup seseorang. Kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan sikap yang positif dalam berbagai situasi akan menentukan kesuksesan seseorang. Pondasi kedua untuk sukses dan kaya, yaitu passion atau hasrat atau semangat, yaitu dorongan atau hasrat yang kuat terhadap suatu tujuan atau aktivitas. Passion bisa menjadi sumber energi dan motivasi yang bisa membantu seseorang untuk bertahan dan berkembang dalam melakukan suatu usaha. Passion adalah semangat dalam diri seseorang untuk mengejar minat, tujuan, atau usaha yang memberikan kepuasan dan tujuan pribadi. Passion seringkali menjadi sumber energi yang tidak terbatas. Ketika seseorang menjalani sesuatu yang mereka cintai, yang mereka sukai, mereka cenderung memiliki motivasi intrinsik yang tinggi. Hal ini akan membantu mereka saat melewati rintangan dan hambatan. Passion berhubungan erat dengan pencarian potensi diri dan tujuan hidup seseorang. Passion juga bisa memberikan seseorang kepuasan yang mendalam saat melakukan dan dapat membantu orang tersebut untuk mencapai impian dan kebahagiaannya. Seseorang yang memiliki passion tinggi memiliki semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri serta meningkatkan kapasitas dalam diri mereka. Semangat ini mendorong eksplorasi, penemuan, dan pengembangan keterampilan. Passion membantu seseorang untuk tetap konsisten dan bertahan dalam menghadapi tantangan, hambatan, halangan, ataupun rintangan. Kesenangan dan kepuasan yang diperoleh dari mengejar passion akan membuat seseorang melakukan aktivitas secara konsisten sampai mencapai tujuan yang diinginkan. Passion bisa memberikan kontribusi positif terhadap kualitas hidup seseorang. Menyediakan waktu untuk kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan bisa mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Setiap orang memiliki passion, minat, dan hasrat yang unik dan berbeda satu sama lain. Passion dapat mencakup berbagai bidang, seperti olahraga, seni, ilmu pengetahuan, karir, atau hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Passion bisa memberikan energi dan motivasi, tetapi juga diperlukan pengorbanan dan kerja keras untuk membayar harga dari impian. Mengatasi tantangan, hambatan, halangan, dan rintangan di sepanjang jalan adalah merupakan bagian dari perjalanan untuk meraih impian dengan penuh semangat. Passion adalah pendorong yang kuat dalam perjalanan hidup, memotivasi orang untuk mengejar impian dan mencapai tujuan mereka. Orang yang memiliki passion yang tinggi bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Mereka selalu antusias dan memancarkan energi positif yang dapat memotivasi dan menginspirasi orang lain di sekitarnya. Menemukan passion adalah merupakan cara untuk menggali potensi diri, mengeksplorasi minat dan bakat, serta menciptakan hidup yang lebih bermakna. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul Mengenal Diri dan Memaksimalkan Potensi Diri Agar Bisa Sukses. Pondasi yang ketiga untuk sukses dan kaya, yaitu integriti atau integritas, yaitu melakukan perbuatan sesuai dengan etika, moral, dan prinsip hidup yang dipegangnya, baik saat dilihat ataupun
tidak dilihat oleh siapapun. Integritas mencerminkan kejujuran, ketahanan mental, dan konsistensi antara nilai-nilai etika, moral, dan prinsip hidup yang dianut dengan tindakan yang dilakukan. Integritas bukan hanya tentang menjadi baik ketika dilihat orang lain, tetapi juga tentang menjadi baik ketika tidak ada yang melihat. Integritas merupakan pondasi karakter seseorang yang memberikan arah moral dalam kehidupannya. Memiliki integritas dalam tindakan sehari-hari akan membantu orang tersebut menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai etis dihargai dan dijunjung tinggi. Integritas terpancar dalam konteks profesional maupun pribadi. Orang yang memiliki integritas tinggi mempertahankan standar moral baik di tempat kerja ataupun dalam kehidupan yang sehari-hari. Integritas membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat, baik antara rekan kerja, teman, ataupun dalam keluarga. Kepercayaan yang diperoleh melalui integritas memiliki reputasi yang baik dan membentuk dasar yang kokoh untuk hubungan pribadi, profesional, ataupun di tempat kerja. Seseorang yang memiliki integritas tinggi melakukan tindakan yang selaras antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, serta memiliki komitmen untuk bertindak sesuai dengan etika, moral, dan prinsip-prinsip hidup yang dipegangnya. Orang yang memiliki integritas tinggi memiliki kejujuran dalam segala hal, baik itu dalam kata-kata maupun tindakan. Mereka bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pegang tanpa kompromi. Di samping itu, orang yang memiliki integritas tinggi mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etika untuk menghindari tindakan yang tidak etis dan hanya memberikan keuntungan sesaat. Orang yang memiliki integritas tinggi juga bertanggung jawab secara pribadi terhadap tindakan mereka. Mereka mau menerima konsekuensi dan bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka lakukan. Mereka juga berani mengakui jika melakukan tindakan yang salah dan mau belajar dari kesalahan yang dilakukannya. Seseorang dengan integritas tinggi seringkali memiliki pengaruh yang besar. Mayoritas orang seringkali menghormati dan mengikuti pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi. Orang yang memiliki integritas tinggi seringkali dilihat sebagai orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Saya punya sebuah contoh yang sangat luar biasa tentang seseorang yang bernama W. Mitchell, di mana sudah saya bahas di video saya berjudul Cara Menjadi Pengusaha Sukses dan Dihormati Orang Lain. Pondasi keempat untuk sukses dan kaya yaitu pengetahuan atau knowledge dan keterampilan atau skill. Pengetahuan dan keterampilan merupakan dua elemen kunci dalam pengembangan pribadi dan pencapaian kesuksesan. Pengetahuan atau knowledge mencakup pemahaman, informasi, dan fakta yang dimiliki seseorang. Ini melibatkan kesadaran tentang konsep, prinsip, atau data yang diperoleh melalui pembelajaran, studi, atau pengalaman. Sumber pengetahuan bisa diperoleh dari yang pertama, pendidikan formal seperti sekolah, universitas, dan pelatihan-pelatihan formal. Yang kedua, bisa diperoleh dari pengalaman praktis, yaitu belajar dari pengalaman langsung dan tindakan sehari-hari. Yang ketiga, dari sumber informasi seperti buku, internet, training, YouTube, dan sumber-sumber yang lain. Pengetahuan dapat menjadi landasan untuk membuat keputusan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan. Ada beberapa jenis pengetahuan. Yang pertama, explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang dapat diungkapkan dengan kata-kata atau dalam bentuk tertulis. Yang kedua, tacit knowledge, yaitu pengetahuan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata dan lebih terkait dengan pengalaman langsung. Pengetahuan terus berkembang seiring berjalannya waktu dengan adanya penemuan baru dan perkembangan ilmiah. Diperlukan pembelajaran dan pengembangan diri secara terus-menerus agar pengetahuan kita terus bertumbuh dan kita menjadi pribadi yang kompeten di berbagai bidang yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan atau skill. Keterampilan adalah merupakan kemampuan atau keahlian praktis yang dimiliki seseorang untuk melakukan tugas atau mencapai tujuan tertentu yang merupakan penerapan pengetahuan dalam setiap situasi. Keterampilan mempengaruhi kinerja dan efektivitas seseorang dalam melakukan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa jenis keterampilan. Yang pertama yaitu technical skill, yaitu penerapan pengetahuan khusus dalam pekerjaan atau tugas-tugas tertentu. Yang kedua
soft skill, yaitu keterampilan interpersonal, kepemimpinan, dan keterampilan yang lain yang melibatkan hubungan dengan orang lain. Yang ketiga adalah conceptual skill, yaitu kemampuan untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep yang abstrak. Keterampilan bisa dikembangkan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan cara pendidikan praktis atau pelatihan langsung dan proyek-proyek yang dapat meningkatkan keterampilan. Yang kedua dengan cara melakukan praktek rutin, yaitu dengan cara melakukan pengulangan dan latihan untuk membantu memperkuat keterampilan. Yang ketiga dengan cara mentoring dan pembimbingan, yaitu dengan belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Pengetahuan dan keterampilan menciptakan keahlian dan kecerdasan praktis. Pengetahuan memberikan landasan dan wawasan, sedangkan keterampilan memungkinkan penerapan langsung dalam situasi praktis. Sinergi antara pengetahuan dan keterampilan akan menciptakan profesional yang kompeten dan adaptif di berbagai bidang. Dalam dunia yang terus berubah, kombinasi pengetahuan dan keterampilan adalah merupakan kunci untuk memahami, beradaptasi, dan berhasil dalam berbagai aspek kehidupan dan karier. Ketika keempat pondasi API ini digabungkan, akan membentuk dasar yang kuat dan kokoh untuk mencapai kesuksesan dalam karir, hubungan pribadi, dan pengembangan diri. Seseorang yang memiliki sikap positif, mempunyai semangat yang tinggi, memiliki integritas, serta memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik, cenderung akan lebih mampu mengatasi hambatan, halangan, rintangan, dan bisa memimpin dan bekerja sama di dalam tim agar bisa mencapai kesuksesan dan meraih impian-impian mereka. Lakukan yang terbaik dan serahkan hasilnya pada Tuhan. Do the best and let God do the rest. Dan jangan lupa lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.